الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله ذوي الفضائل والكرامات. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا محمد المختار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, ayahanda, bunda, mama sekalian, adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudari yang ulun muliakan, karena semua di sini tak terkecuali semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan karena apa? Karena kita memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatidz yang kita muliakan, para asatidz sekalian, Ustaz Zarkashi, Ustaz Muhammad Hussein, Ustaz Muhammadun, serta Ketua Pengurus Yayasan Pengembangan Islam Baitur Rahman Ayahanda Haji Muhammad Yusuf Kalem, serta seluruh hadirin wal hadirat yang tak bisa ulun sebutkan satu persatu, baik jamaah di jamaah Masjid Agung sendiri maupun yang datang dari masjid atau musalla lainnya di Kota Muntok dan sekitarnya. Alhamdulillah, nikmat iman Islam selalu ada pada diri kita, diliputi dengan kasih sayang dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini berapa kali pertemuan ada di sini, ternyata Allah berikan kita masih nikmat hidup dan nikmat bernafas dengan nikmat kesehatan. Tentunya tak boleh tidak dan wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat terwakili dengan ucapan alhamdulillah. Salawat diiringi dengan salam untuk junjungan termulia putra guru Nusahara yang seluruh isi hidup beliau adalah dikorbankan untuk kemajuan kejayaan agama Islam, dan Allah pun memberikan taufik kepada beliau, dan alhamdulillah agama tersebut dapat kita pegang dalam diri kita sampai ke kampung halaman kita di Kabupaten Barito Selatan ini. Jamaah yang ulun muliakan, kita akan sambung apa yang telah kita baca dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smelt, yang pada hari ini sampai pada Dzikrul Hasad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Haitsu yaqul amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil isti'adzati minal hasidi kama amarahu bil isti'adzati minasy syayatin. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk berlindung daripada orang yang dengki. Karena bab kita babnya masih syukur, sabar, dan celaan terhadap hasad atau kedengkian. Jadi di ujung bab ini adalah menyebutkan celaan terhadap kedengkian atau iri. Allah menyuruh Rasulnya untuk berlindung daripada orang yang dengki. Di mana perintah Allah min syarril waswasil khannas. Terus apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wabil khusus pada poin min syarri hasidin idza hasad.
dan dari keburukan orang yang dengki ketika dia berdengki. Sebagaimana Allah ya menyuruh kita berlindung kepadanya daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Banyak perintah Allah untuk berlindung daripada syaitan dan juga daripada kedengkian. Kenapa demikian? Karena beratnya dengki atau beratnya dosa dengki itu. Sampai-sampai Fir'aun laknatullah alaih pernah dinasihati oleh iblis. Jadi orang-orang nang zolim nang jahat nih sama-sama bernasihatan juga ya kalau lah. Ada nang orang baik aja bernasihatan, ternyata sama-sama orang jahat bernasihatan juga. Nah, apa nasihat iblis kepada Fir'aun? Wahai Fir'aun, tahukah kamu yang dosanya lebih besar daripada kamu ini adalah kedengkian. Nah, Fir'aun sudah mengaku Tuhan, ya. Ini mengaku Tuhan gesaninya aja, mudaratnya sorangan. Tapi orang yang dengki, kenapa lebih besar dosanya dianggapnya dinasihati iblis? Kenapa? Karena membahayakan bagi orang lain. Sebuah riwayat daripada Alkitab Qawmi'ut Tughyan dan juga disebutkan di sini bahwasanya seorang laki-laki yang saleh, al-hakim, yang bijak, ya, kana yujalisu Amirul Mukminin Al-Mu'tasim Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Jadi Harun Rasyid ini bisa anak Muhammad. Jadi tetap jadi Amirul Mukminin. Dekat dengan Amirul Mukminin ini ada orang yang saleh, orang yang baik, orang yang bijak. Kenapa? Karena perkataannya bijak. Jadi kalau orang perkataannya bijak itu selalu disukai orang, ya, karena memang terasa keluar dari hatinya. Keinginan mengeluarkan kata-kata yang baik karena memang dari hatinya, bukan dari basa-basi atau bukan dari kalimat-kalimat yang disusun di tata rapi. Jadi memang lebih lezat didengarnya, lebih enak didengarnya. Jadi raja nih, Amirul Mukminin nih, jadi ketujuh, beliau orang saleh nih, orang yang bijak. Masuk tanpa prosedur, bilanya hendak masuk ke istana langsung masuk. Beri nasihat kepada raja. Lalu bahiri perdana menteri, faghara minhul waziru fahasada. Cemburu karena nih kedudukannya seakan-akan diambil perdana menteri nih. Akhirnya apa? Akhirnya dia cemburu dan iri dengki. Wa qala fi nafsihi. Dan perdana menteri ini berkata, in lam aqtul hadzal rajula akhadha biqalbi amiril mu'minin. Maka dibunuh orang nih. Nah, ini mengambil perhatian Amirul Mukminin, mengambil perhatian raja terus nih. Harus dibunuh. Kada dibunuh hilang kedudukan kok. Ujar perdana menteri. Ya. Wa ab'adani anhu, dan semakin jauh jarakku jarak perdana menteri dengan rajanya. Fadakhala yauman 'ala al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim ini sebuah panggilan istilah untuk Amirul Mukminin Muhammad bin Harun Ar-Rasyid tadi. Lalu masuk, jar kita tuh memfitnah lah, bisa jar kita tuh memburukakan. Nah, ya Amirul Mukminin, inna hadzal rajula yaqulu lin-nasi innaka abkhar. Difitnahnya, wahai Amirul Mukminin, orang dengki ini sudahlah. Wahai Amirul Mukminin, wahai raja, nang disuruh pian menasihati pian ini, nang pian dengarkan kata-kata bijak ini, rupanya di luar sana inya menyampaikan kejelekan pian, bahwa raja ini muntungnya berbau. Untung raja berbau, muntung pian itu bau, ujarnya. Nah, innaka bakhar ainatinul fam, bau busuk muntung pian. Biar raja di mana buktinya? Buktinya yang menyebut kita di mana buktinya? Buktinya wahai raja, annahu idza qaruba minka yada'u yadahu ala anfihi li alla yashuma raihatal bakhar.
kena bilainya parak pian pasti menutup mutungnya, menutup hidungnya supaya inya kada mencium bau mulut pian. Tutupnya hidung muntungnya lawan hidungnya, nah tutupnya kayak ini. Bila baparak tutupnya hidung lawan muntungnya. Itu bukti raja inya menyambat bahwa muntung pian itu berbau. Udah dahsyatnya lah ya didengki nih. Lalu akhirnya apa? Ujar raja, boleh je kamu. Kena aku membuktikan isok. Insarif hatta andura fi dzalik. Boleh je kamu. Isok kan aku lihati. Wa kharaja, keluar pada menteri tadi, cariinya mana orang saleh tadi, orang bijak tadi, penasehat raja ini dicarinya, lalu dibujuknya supaya mau ke rumah. Ayo ke rumah belang, nah omah kami ini kalau pian ke rumah kami ini kami sanang banar tuh bang. Amun pian datang ke rumah kami harus dimuliakan rumah kami karena datangan pian ke rumah kami. Pokoknya ulun berharap pian, ulun namanya tersinggung macam-macam bujukannya. Pian harus ke rumah, datang ke rumah. Rupanya di rumah ini disiapakan masakan makanan-makanan nang nyaman-nyaman, nang maulah muntung sidin babau, dan paling banyak dibuatinya bawang putih. Bawang putih ini bagus saja bang untuk kesehatan. Cuman muntung bebau, awak bebau, muntung bebau bawang putih ini. Jadi kalau misalnya orang itulah mengamalkan bawang putih bagus tuh. Cuman efek sampingnya muntung bebau, awak bebau, mata bisa kabur. Nah, yang ada tahan. Bagus bawang putih ini, bagus untuk kesehatan, bagus untuk kolesterol, bagus darah tinggi, dan alhamdulillah Allah membuktikan. Cuman awak bebau, muntung bebau. Nah, itu masalahnya. Ya. Nah, sudah ya. Makan yang itu, rupanya tahu waktunya nih dihiau raja. Dihiau raja pulang tadi penasehat datangai baparak lawan raja. Nah, baparak lawan raja. Jadi ngaran penasehat nih orang nang beadab juga, baparak lawan raja marasa muntung bebau bawang putih, ditutupnya muntungnya kayak ini lawan hidungnya. Nah, ujar raja bujur nih. Ujar pada menterinya nyebut aku muntung bebau, nih tutup muntung. Langsung pada waktu itu ya, ketika raja menyuruh baparak langsung menutup ke hidung kamu tuh, nggak kelihatan raja. Lalu ujar raja, kene bucur ujar pada menteri sakalinya ini menyambat untung bau nih, ada buktinya. Mun kayak itu ujar raja, sini bawa suratku ini ke salah seorang pegawaiku di tempatnya di sini, bawa surat, bahkan surat. Raja tuh bila menulis surat, amun kada duit isinya itu karena pencairan duit, cara kita kayak cek itulah. Raja nih kebiasaannya bila menulis dalam surat nih, masukkan sidin surat nih, kadang-kadang itu tulisannya masukkan, jangan kita amplop kalau digulung, dijarat. Amun kada isinya itu pencairan duit, cairkan duit sekian juta misalnya, itulah sekian rial, sekian dinar, sekian dirham, ambil di sini. Kalau kada kayak itu, tulisannya itu nang sabuting penjarakan yang ini antara dua aja. Cuman selama ini Perdana Menteri kada suah lagi melihat selain jaizah, penghargaan atau hadiah dari raja. Ketika itu sampai di luar pintu istana, apa tadi raja menuliskan surat ini gasan ulun dibawa disuruh mengantar ke pegawai sidin. Ujar Perdana Menteri inilah, ujar Perdana Menteri, kayak apa kayak ini aja, kunjuki pian 2000 dinar, kada usah lapah-lapah pian mengantar ke sana, kena ulun mengantarkan. Dan sudah dengki hendak pulang mengincar tulisan raja nih, apa tuh disposisi kah? Disposisi, cairkan duit sini. Wah, ambil. Begitu diambil ya, dibariin duit 2000 pian usah tasarah pian naik ujar nang orang yang saleh itu tadi, nang bijak nang jadi penasihat raja ini juga. Pian ini lebih tinggi dari ulun, pian lebih tahu Perdana Menteri, munjar pian 2000 dinar untuk ulun ambil, ada apa? Dah ambil. Begitu diambil ya, sekalinya sehari 2 hari kada kelihatan lagi Perdana Menteri itu, 3 hari kada kelihatan lagi, gara-gara orang dengki ini tadi. Jadi ditakuni kenapa garang itu tulisan raja, ayo
amun ke itu aku aja membawanya, bawa aja dari menteri. Sekalinya lah tulisan tuh tadi isinya, hei pegawaiku, hei Algojoko, siapa yang membawa surat ini sumbalih. Nah tulisannya kayak itu, siapa yang membawa surat ini sumbalih. Jadi jar Algojo lawan Perdana Menteri, pian ini disuruh raja ulun menyumbalih pian. Ini lain kesan aku dengan ini, ujar Perdana Menteri. Kayaknya kita membeli ke raja membuktikan, ujar Algojo, ini perintah raja kada kau dibulikakan. Bila SK-nya kayak ini, TR-nya kayak ini, kada kau diubah-ubah. Sumbalih oleh Algojo tadi. Begitu disumbalih ya kada ketahuan lagi, kada ada lagi Perdana Menteri ini, kada tahu titik buriniknya lagi. Raja melihat penasihatnya tadi datang lagi setengah. Bapak sehat aja, sehat alhamdulillah. Kamana tulisanku tuh sudah kamantar lah, ujar raja. Maaf raja, ulun kada maantar. Kenapa? Ujarnya tadi waktu keluar istana Perdana Menteri menawarkan jasa. Perdana Menteri nang hendak maantarakan ke karyawan pian. Pantas dalam hati raja, mati Perdana Menteri gue nih, mati. Jadi ini apa gerang kisahnya, ujar raja. Aku nih, ujar raja, Perdana Menteri itu suah berkisah. Ikam nih menyambat muntung ku babau, bujur kada ada raja ini ada buktinya aja raja. Buktinya ikam bila paparak lawan aku menutup muntung menutup hidung. Ujar nang orang saleh tadi, ulunnya raja kenapa jadi nutup muntung lawan pian. Malam ning itu diundangnya oleh Perdana Menteri makan-makan di rumahnya, nyaman-nyaman, dan rata-rata banyak bawang putihnya. Jadi muntung ulun berbau, ulun kada hendak pian mincium bau muntung ulun, jadi ulun tutup. Pantas begitu raja. Jadi kada salah nang mati tadi, memang orang nang jahat. Coba pian bayangkanlah, itu adalah sebuah riwayat yang ternyata hanya di dunia saja sudah Allah perlihatkan, ya. Akhirnya apa? Akhirnya orang saleh tadi diangkat menjadi Perdana Menteri. Iyyakum wal hasad, ujar Nabi. Waspadalah kalian dari sifat dengki itu. Kenapa? Fa innal hasada, sesungguhnya perbuatan dengki, sifat dengki itu ya'kulul hasanat, akan memakan kebaikan, akan cepat menghabiskan kebaikan. Ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api cepat memakai, sebagaimana api cepat memakan, melahap, menghanguskan kayu bakar. Memang perbuatan hasad ini cepat meruntuhkan kebaikan-kebaikan kita. Hasad itu kan, dengki itu jadi kita lah menghendaki nikmat orang lain itu hilang lalu jadi miliknya. Itu hasad ngarannya, dengki. Hasad, cuman bahasa kita ini kadang-kadang sebutin Jepang dengki, iri dengki sebutin aja. Kalau bahasa Arab itu ada hasad, ada hiqdun, hiqid lebih tinggi daripada hasad. Ada yang namanya ghibtah, iri juga. Tiga macam nih, dua kada baik, satu baik. Hasad, iri. Kalau kita artikan kayak itulah supaya dibedakan. Hiqdun, dengki. Jadi iri, dengki, hiqid. Hasad kayak apa? Hasad itu tamanni zawalin ni'matil mas'ud, bimakna yadil insani bi zawali ni'matin inda syakhsin hatta ta'tiya lahu. Jadi nikmat orang itu hilang lalu geserinya hendaknya kayak itu. Itu hasad tuh. Kada baik tuh sudah tuh. Nang dalam Nabi ada lagi lebih parah lagi, lebih tinggi daripada hasad lagi, yaitu dengki. Kayak apa tuh? Tamanni zawalin ni'mati minal maqsud wala yushtaratu an tazula li ay syakhsin lakinal muhim an tazulul ni'am min indihi. Kayak apa nang dengki nih? Inya menghendaki nikmat orang itu hilang dan kada disyaratkannya gesen inya kah, kada kah, yang penting hilang nikmat orang itu. Contoh nya hendak lawan bibinian toh, tapi diambil orang bini sudah. Ujarnya, bini aku kada dapat, biar ku mati inya kada dapat, bini aku kada dapat, tuh dengki itu. Kamu hasad nih kayak apa? Di fitnah-fitnahnya supaya nang laki ini terpisah lawan nang bini, diambilnya bininya tuh. Itu hasad aja gitu. Tapi kalau dengki, aku kada dapat binian gitu, ku bunuh biar jelaki untuk dapat, aku kada dapat juga, tuh dengki. Dengki. Beda lagi dengan ghibtah. Ghibtah itu apa? Ghibtah itu apa?
ayyu bimakna ayyatiyahullahu lahu wa yuzidahu thumma yu'tini mithluhu ma'ahu. Nah, kalau ghibtah tuh kayak ini. Hirinya orang tuh bisi nikmat, orang tuh bisi nikmat, misalnya harta banyak, behiri kita orang tuh nikmat hartanya banyak. Misalnya orang itu bisi harta banyak, orang tuh ketujuh bersedekah. Orang tuh banyak bisi ilmu, orang tuh menyampaikan ilmu pada orang lain. Behirinya orang tuh, cuman apa? Inya kadang menghendaki nikmat orang tuh hilang, tapi inya hendak juga dapat nikmat itu kayak orang tuh juga. Itu namanya ghibtah. Nya kadang menghendaki orang tuh hilang nikmat tuh kada sesamaannya, inya dapat harta juga, aku dapat harta juga. Kayak apa orang tuh dapat harta dibelanjakan dengan Allah, aku kayak itu juga hendak. Nah, itu namanya ghibtah. Nah, ya Allah jangan Nabi la hasada illa fi isnatain rajulun atahu Allahu malan wa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu ilman wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak boleh hasad kecuali pada dua. Nah, ini dinamakan dengan ghibtah dalam Islam. Kecuali pada dua, seorang laki-laki yang Allah beri harta, dengan hartanya itu digunakan dalam kebaikan, sedekah segala macam. Dan seorang laki-laki yang Allah beri ilmu, dan kemudian digunakan ilmu itu untuk mengajarkan manusia. Maka ini kedua-duanya boleh hasad yang seperti itu, atau dinamakan dengan ghibtah. Apa ya yang diperbolehkan dalam menginginkan hilangnya nikmat orang lain? Ada nang bolehnya. Yang ngarannya tuh kada hiri pengarannya itulah. Tapi diperbolehkan kita menginginkan kehilangan nikmat itu pada orang lain. Misal, orang yang menggunakan kenikmatannya itu untuk perbuatan zalim dan maksiat. Sidin tuh dengan hartanya, sidin itu dengan kemampuannya zalim, maksiat. Lalu kita menghendaki berkata mudahan inya tuh bangkrut. Kita nih doakan orang nang zalim, orang nang maksiat ini, kita doakan mudahan inya tuh bangkrut, nyaman ampih bermaksiat, nyaman ampih zalim. Mudahannya tuh bangkrut. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena sejatinya kita kadang menghendaki nikmatnya itu hilang. Nang kita kehendaki apa? Kezalimannya hilang. Yalah. Yang kita kehendaki itu apa? Kemaksiatannya hilang. Nah, itu kada hiri ngarannya. Mudahan nikmatnya hilang. Mudahan misalnya sugih, mudahan kesugihannya tuh hilang. Nah, mudahan kehebatannya itu hilang. Kenapa? Inya bilanya hebat, bilanya sugih itu semana-mana zalim lawan maksiat. Nah, kita berniat ke itu boleh, asalkan kita menghendaki kezalimannya hilang. Niat kita tuh supaya zalimnya hilang, lawan maksiatnya hilang. Nah, cirinya kayak apa? Cirinya kita lebih suka maksiatnya hilang daripada hartanya hilang. Misalnya, inya tuh ampih zalim, ampih maksiat, tapi masih sugih, kita tetap suka lawan inya. Nah, itu ciri tuh. Ciri kita tuh kada dengki yang dilarang. Itu dengki hiri yang diperbolehkan, bukan hiri yang dilarang. Nah, itu. Ini luar biasa kalau kita membicarakan masalah hasad, karena ini masalah hati. Wa man wajada syai'an fi nafsihi min hadzal hasadi li ahadin minal muslimin. Siapa yang merasa dalam dirinya, siapa yang merasa dalam hatinya ada daripada bibit-bibit dengki atau iri ini kepada orang-orang muslim, fa'alaihi ayyakrahahu wa yukhfiyahu fi nafsi. Maka hendaklah dia benci dengan sifat hasadnya sendiri. Aku ini payah benar, kenapa aku didengki lawan orang itu? Maka dia harus punya kebencian dengan dirinya yang dia punya hasad itu. Ulun ada hasad lawan orang, ulun harus mencela diri ulun pribadi. Aduh, payahnya diri ulun nih. Kenapa ulun hasad lawan orang itu? Kenapa ulun dengki lawan orang itu? Kenapa sampai ulun hiri lawan orang itu? Dan hendaknya disembunyikan sifat hasadnya itu. Jangan ditampaykan. Nah, disembunyikan, justru disembunyikan. Jangan ditampaykan. Ada kata-kata yang mengarah kepada ketahuan iri lawan orang itu. Jangan ada perbuatan gerak-gerik, ada aksi kita itu hiri lawan orang itu. Nah, kenapa? Fala'allahu ayyanjuwa bidzalik. Maka itu adalah salah satu cara supaya selamat daripada sifat hasad ini tadi. Ya.
Wala yang bagilil mahsud ayyuqabilal hasida bil isaati bal bil ihsani lahu. Dan orang yang didengki, kita nih lah, ada merasa orang hiri lawan kita, tahu kita orang tuh hiri lawan kita. Nah, amunnya seyogianya yang beginilah, seyogianya amunnya bisa, jangan dibalas orang nang hiri itu dengan keburukan, bal bil ihsan, tapi justru dibalas dengan kebaikan. Orang tuh hiri lawan kita, makin kita musi makin behiri. Kayak apa supaya ampih? Orang hiri lawan kita tiap hari beri 1 juta, ampihnya hiri. Ya Allah, orang tuh hiri lawan kita, ketahuan jahat benar. Banyak kuburan simurakannya di muka toko, apalagi kotoran anjing dilemparnya muka toko, tulang-tulang yang najis dilemparnya di wadah kita. Tahu kita orangnya, tahu kita orangnya, kenapa nggak ada ketahuan? CCTV banyak kok ini. Ya, kelihatan, ada usah dibalas dengan keburukan, justru balas dengan kebaikan. Nah, itu nasihatnya yang bagi ya, justru ya kita ini seyogyanya membalas dengan kebaikan. Kenapa? Itu lebih mujarab. Mujarab tuh apa arti mujarab ya? Obat ini mujarab. Mujarab itu dari bahasa Arab tuh, dari kata jarraba yujarribu. Ya, jarraba yujarribu, mencoba. Mujarab sudah dicoba, artinya sudah teruji. Ini sudah teruji, ma'ampihi orang itu hasad lawan kita, balas dengan kebaikan. Ampih dengkinya, ampih permusuhannya, ampih. Nah, gitu Bang. Hebatnya nih lah. Kalau kawa melawan orang hasad tuh malah justru dengan kebaikan. Tambah sebuting ulang, nah, doakan ulang. Wa min aduyatil hasad, mau obati orang nang dengki lawan kita itu caranya apa? Didoakan. Orang nang dengki itu didoakan supaya apa? Supaya inya tuh bertambah nikmatnya. Inya tuh hiri karena nikmatnya sedikit pada kita. Lalu kita doakan mudah-mudahan nang hiri lawan kita itu nikmatnya berbanyak. Ampih itu hiri lawan kita. Ya Allah. Misalnya pian bisi bini bungas, ada kawan sekong behiri lawan pian bini bungas, doakan mudahan ikam banyak bisi bini 10 bungas bertaan. Ampih ngurus kita. Yang ada. Jadi gitu, bil ihsan la bil isaah. Nah, itu rumusnya. Nah, alihai ngaran hasad nih bisa timbul seorang di orang karena kebalikan daripada takabur, kebalikannya untuk akhirnya. Kalau takabur, orang nang bisi nikmat itu bisa sombong, takabur. Kalau orang hasad melihat orang bisi nikmat, nah itu bisa hasad. Nah, itu. Kalau orang bisi nikmat bisa takabur. Kalau melihat orang bisi nikmat bisa hasadnya kayak itu. Nah. Wa inna a'dhaman nasi hasadan, dan sesungguhnya ujar Habib Zain bin Smith bin Ibrahim, jelasin apa? Sesungguhnya orang yang paling besar sifat kedengkiannya pertama al-aqrabun, keluarga. Ada orang juga pelakunya deng sanak juga sekalinya. Lain orang juga nang mobil pacar seorang kawan juga. Nah, yang paling dekatnya kawan juga waluhnya. Kawan juga nama waluhinya nih sekalinya. Nah, kayak itu. Orang yang paling banyak kedengkian itu kawan. Wal jiran, tetangga. Kenapa? Sidin ini mengucapkan gini, Habib Zain ada alasan. Kenapa? Limusyahadihitihim ni'matul lati yahsuluna 'alaiha. Kenapa? Ini saking paraknya itu melihat nikmat seorang nih. Kalihatan, nah ajar nukar motor hanya pulang. Ya Allah kan kayak apa kalihatan? Ada kok kada kelihatan kemana matak motor? Nah ajar nukar kulkas hanya pulang, maka kulkas nang 3 pintu tuh pulang. Awak kulkas seorang beding sanak aja bahasa pupuan aja, kulkas gitu itu gerubusan lawangnya. Ya kada kelihatan kah kada kah? Kelihatan kalau itu masalahnya karena terlihat tuh nah. Makanya bila ada nikmat tuh kau sembunyikan, cuma kayak mobil, dia kan kau disembunyikan lagi dah. Ya Allah, nah jadi nang melihat nang itu. Nah, bi khilafil ba'id. Lain ke orang jauh tuh kada tahu. Orang jauh tuh kada tahu karena kada melihat. Nah, di situ ujar Habib Zain bin Smith bin Ibrahim. Walidzalika kataba Umar bin Al-Khattab li Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Makanya Sayyidina Umar mengirim surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari ya. Nah ini apa ngarannya?
masih bawahan karena Sayyidina Umar waktu itu tidak Amirul Mukminin. Ujar Sayyidina Umar, an murdawil qarabat ayyatazawaru wa la yatajawaru. Ini bagus kata-kata Sayyidina Umar nih. Ani murdawil qarabat, perintahkan sesama keluarga itu, perintahkan orang yang berkeluarga dekat, perintahkan keluarga dekat itu an yatazawaru pakai zai, wala yatajawaru pakai jim. Yang pertama an yatazawaru pakai zai, yang kedua wala yatajawaru pakai jim. Bedanya apa? Kalau pakai zai, an yatazawaru saling berziarah, saling mengunjungi. Wala yatajawaru pakai jim, jangan bertetangga parah. Kenapa? Lebih utama kita itu saling mengunjungi daripada saling berdekatan dengan kerabat keluarga. Kenapa? Ini kekhawatiran Sayyidina Umar. Karena kebiasaan kalau terlihat nikmat yang satu lebih banyak daripada satu yang lain, maka lebih utama dia tinggalnya jauh tapi sering berkunjung-kunjung, ya, supaya apa? Supaya menambahkan silaturahim. Nah, inilah beberapa poin tentang hasad yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita sabaratan terbebas dari penyakit hasad ini. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ulun minta rela minta halal. Kalau pertemuan akan datang kira-kira sudah masuk bulan Ramadan ya kalau lah. Nah, seminggu lagi masuk bulan Ramadan. Insyaallah, apakah nanti pindah ke subuh ini atau bagaimana? Ya Pak, ya hendak subuh lah hendalah. Nah, ya boleh. Enak Sarjar kasih ada juga kan jadwalnya. Subuh Ramadan, subuh mungkin subuh Rabu lah. Subuh Rabu. Berkenaan itu, ulun minta maaf, minta rela pian sabarataan, ayahanda, ustaz-ustaz sabarataan, kalau ada salah selama setelah bulan Ramadan, ketemu bulan Ramadan ulang kita, berelaan minta maaf lahir dan batin. Masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan dapat kita isi lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.